Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Abdul Mutali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Dr. Abdul Mutali, kali ini pendengar minta bincang kita ini tentang wakaf. Kami tahu di Al-Azhar ini adalah lembaga yang menyekolahkan sekarang saja setidaknya ada berapa ya? 13.000 atau berapa? Saya tidak tahu alumninya sampai berapa. Mungkin nanti bisa dicerahkan pendengar kita. Karena banyak yang mulai mau daftar ke Al-Azhar sekarang ini. Sementara ketika orang melihat kok nggak ada kotak amal di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dari mana? Ini dari wakaf katanya. Saya nggak kepikir ya. Barusan saya bacakan ini ada sisa anggaran 1.836 triliun cing buat kampus negeri-negeri ini. Kalau digratiskan masa kalah sama Al-Azhar yang bisa sedemikian ribuan orang disekolahkan. Nah, mungkin Dr. Abdul Mutali bisa memberikan pencerahan bagaimana multiplier dari efek dari wakaf ini dan di bidang pendidikan, atau juga kita bisa belajar dari Turki yang ribuan orang pula belajar di sana free cing tanpa bayar nih, Masya Allah. Silakan Dr. Abdul Mutali, silakan Dok. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan seluruh pemirsa Rasul TV. Saya 2017 hingga 2020 itu berdasarkan SK Presiden, saya diangkat sebagai komisioner Badan Wakaf Indonesia, Pak Ihsan. Jadi saya berhadapan dengan data, dengan dokumen, bahkan ke lapangan, bahkan saya menjadi pembicara diminta oleh Pak Muhammad Nuh kala itu sebagai ketua Badan Wakaf Indonesia untuk berbicara di beberapa forum nasional, forum internasional, bahkan di Brunei Darussalam, di Singapura begitu ya. Jadi saya banyak bersentuhan dengan dokumen wakaf, termasuk dengan para penggiat wakaf. Nah, Al-Azhar ini luar biasa. Ya, sampai tahun 1980 itu tanah semesir itu 3/4 itu punya Al-Azhar itu Pak Ihsan. Ya, hingga 1980 begitu. Jadi sepertiganya baru milik rakyat dan bangsa Mesir. Ya, bahkan saking hebatnya itu pemerintah Mesir kala itu kalau melakukan program kerja, kemudian melakukan infrastruktur, itu mesti izin ke Al-Azhar. Jadi Syekhul Azhar itu statusnya sebagai nazir. Yang punya hak terhadap pengelolaan. Karena wakaf itu beda dengan zakat, beda dengan sodako dengan infak. Kalau sodako, infak, wakaf itu kan dia mesti habis. Tapi kalau wakaf itu bagaimana hasilnya untuk pengembangan. Nah, umat Islam itu kalau hanya bermain di infak, di sedekah itu kan harian. Makanya kita sering mendengar hadis Nabi infak subuh, Pak Ihsan. Berarti sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia sifatnya harian itu bisa ditutup itu dengan infak. Apa yang kira-kira harian? Itu makan. Jadi kalau infak itu hanya untuk menutupi basic needs saja Pak Ihsan. Kebutuhan makan saja. Nah, kalau zakat itu lebih kepada tahunan kayak pajak kan begitu. Nah, kalau wakaf dia pengembangan. Ada negara di muka bumi Pak Ihsan, dulunya bukan siapa-siapa, dulunya bukan apa-apa, ya betul, diantaranya karena minyak. Tapi sebetulnya intinya itu bukan dari minyak, dari wakaf. Negara ini dia sebelum tahun 1990 bukan siapa-siapa. Tetapi ketika ada ulama Mesir datang ke negeri ini yang ibu kotanya Doha yaitu Qatar. Nah, ulama tersebut memperkenalkan wakaf. Maka lambat laun luar biasa. Nah, Qatar ini luar biasa. Jadi kalau APBN-nya dia tidak habis Pak Ihsan, itu tidak dikembalikan ke negara, tapi dikelola oleh badan wakaf. Kan harta wakaf itu dia tidak boleh habis. Betul. Ya, dia tidak boleh habis. Beda dengan zakat, boleh habis, infak, sedekah. Tapi kalau wakaf nggak boleh habis. Maka dana yang tidak terserap sekian persen dikelola oleh wakaf. Dana wakaf pokoknya tidak akan hilang. Justru diproduksi terus, ya dikembangkan terus. Sehingga nyaris sampai tahun 1990 tidak ada orang miskin di Qatar. Masya Allah. Ya, bahkan saking luar biasanya. Jadi nazir itu bukan sekedar dia paham fikih, dia amanah, tapi punya mindset ekonomi. Bagaimana itu harta-harta wakaf itu bisa berkembang luar biasa. Maka jangan aneh Pak Ihsan. Itu beberapa harta wakaf pemerintah Qatar itu ada di perusahaan multi internasional. Kita sebut Microsoft saja itu Pak Ihsan. Itu luar biasa.
Ya, sehingga kita bisa lihat Pak Ihsan, Qatar itu menjadi katalisator, mediator luar biasa beberapa kasus besar. Usaha. Contoh ceasefire. Sekarang ini Ya, sekarang yang terjadi fungsinya luar kasus biasa. sekarang ini gencatan senjata. Sebelumnya Itu Saudi. siapa Betul, pemain intinya siapa? Pemain intinya Qatar. Kenapa? Karena uang-uang wakaf Qatar itu banyak dikembangkan. Itu di negara Amerika, di negara Eropa. Dia di-ban oleh teman-temannya senegara Teluk. Kan? Tetapi luar biasa, dia survive. Dia survive. Orang kalau sudah dibenci oleh Amerika, kemudian dibenci negara yang lain, itu bencinya muttafaqun alaih itu Pak Ihsan itu. Kalau dalam ilmu hadis itu Bukhari Muslim kan gitu. Tetapi ini Qatar bisa survive dia. Kenapa? Karena uang dia banyak di bank-bank sentral negara-negara yang luar biasa yang kita sebut superpower hari ini. Nah, Al-Azhar kalau di lembaga pendidikan itu Al-Azhar. Tadi Pak Ihsan menyebut angka saja, saldonya itu luar biasa. Betul. Nah, hari ini belum aset ya, ini saldo doang. Betul. Hari ini kalau umat bisa tergerakkan, bisa tergerakkan, bahwa kita mesti punya satu lembaga yang namanya wakaf, kemudian diurus dengan benar, dengan amanah. Saya kira bisa mulai dari sini nih, bisa survive. Ini. Begitu, Pak Ihsan. Nah, ini ada berapa siswa di Al-Azhar itu kan yang belajar di sana itu kan gratis tis betul ya, Dr. Abdul Mutali yang belajar di Mesir. Betul. Jadi mahasiswa Indonesia itu di Mesir itu jumlahnya 14.000 Pak Ihsan. Free belajarnya. Ini mahasiswa free, semuanya gratis kecuali di fakultas-fakultas saintek. Kan gitu, misalkan di Fasilkom, di teknik, di fakultas kedokteran. Tapi di lain fakultas sosial humaniora itu 100% free. Kan begitu. Nah, dari mana uangnya ini? Ya dari wakaf. Pendirinya. Kenapa? Karena memang literasi dari masa ke masa, wakaf itu paling hebat memang, itu paling manfaat, nilai kemanfaatannya itu bisa terasa dalam dua bidang. Satu bidang kesehatan, yang kedua bidang pendidikan. Bidang kesehatan sudah dibuktikan. Kita punya rumah sakit di mana? Di Gaza kan begitu. Itu kan wakaf umat juga. Ternyata luar biasa. Itu bukan rumah sakit rakyat Indonesia dari wakaf. Yang repotnya sekarang tim Mercy yang ada di Afghanistan itu, orang Afghanistan masa bisa bikin di sana nggak bisa bikin di sini. Kata orang Mercy ini, emang kita siapa? Kata ini kalau didukung oleh sistem wakaf harusnya bisa nih Indonesia harusnya. Luar biasa. Betul. Ini juga Al-Azhar ini. Kalau dalam Al-Azhar ini bukan universitas ece-ece, ini kan termasuk 100 universitas terbesar di dunia, bukan begitu, Dr. Abdul Mutali? Kualitinya gitu. Al-Azhar itu kampus tua ya, luar biasa. Itu ya kita baca lah itu bahasa didasi Fatimiyah 970. Maka wakaf kaum muslimin khususnya para pemimpin dunia Islam seperti Hasan Bolkiah itu wakaf tiap tahunnya di sana itu. Jadi kalau zakat sudah jelas berikan ke sana. Ini wakaf lagi beliau. Itu luar biasa. Kan gitu. Dan para pemimpin dunia masyarakat. Jadi kalau orang Mesir yang paham itu, dia nggak berpikir jauh-jauh. Saya kalau zakat kemana? Kalau wakaf kemana? Kenapa? Karena Al-Azhar itu berhasil membuktikan. Bahkan mahasiswa Indonesia yang di sana itu, yang di Mesir itu kalau ditanya, Anda mahasiswa mana? Saya mahasiswa Al-Azhar. Itu angkat topi langsung. Masya Allah. Angkat topi langsung. Dan beasiswanya luar biasa. 14.000. Itu baru yang mahasiswa Pak Ihsan. Belum yang SMA, SMP, SD, yang kuliah di Al-Azhar. Karena Al-Azhar itu kan bukan hanya universitas. Tapi dia dari mulai PAUD Pak Ihsan. Dari mulai PAUD, kemudian sampai Al-Azhar. Dan dia punya beberapa lembaga. Dia punya lembaga kesehatan, dia punya lembaga hukum, dia punya poliklinik. Jadi uangnya terus digolangkan luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Ya ini kalau ngelihat akhir tahun begini kan nih, banyak Pemda yang nggak bisa ngabisin duit. Ini sampai 1.836 T, gede banget dari 3.000-an yang dianggarkan. Harusnya ini kan habis ditelan oleh perekonomian rakyat. Kalau dibikin wakaf ini luar biasa, begitu Dr. Abdul Mutali.
Saya waktu jadi komisioner Badan Wakaf Indonesia, Pak Ihsan, kemudian memperkenalkan ke beberapa Pemda. Itu bagaimana kalau APBD tidak habis? Karena kalau disetorkan ke negara itu pun mohon maaf ya, kan nggak jadi apa-apa juga. Tapi kalau dikelola oleh Badan Wakaf, pokoknya nggak akan hilang. Itu terus sama digolangkan, cari nazir, cari lembaga yang profesional, paham fikih, dia amanah, kemudian paham mindset ekonomi. Itu luar biasa. Qatar membuktikan itu. Dari nothing menjadi everything. Ya, itu dengan wakaf itu, from zero to hero. Masya Allah, luar biasa. Ya, tak terasa 10 menit sudah kita berbincang. Dr. Abdul Mutali, dari kisah ini apa yang bisa kita ambil hikmah tentang kekuatan dari lembaga yang satu ini di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan berbagai akibat lainnya. Mungkinkah suatu hari negeri ini akan bisa mencontoh negeri-negeri yang bisa berkah dan maju berkat wakaf ini, seperti radio kita ini sudah wakaf semuanya, Dr. Abdul Mutali. Silakan, Dok. Pak Ihsan, Senok Horgronya dia pesantren ke Ummul Qura di Mekah. Karena pemimpin Hindia Belanda tidak bisa menjajah Aceh, karena Aceh luar biasa. Jadi mesti ada orang yang paham keyakinan masyarakat Aceh, yaitu Islam. Maka Sunan Kudus dia dipesantrenkan ke Mekah 10 tahun. Selama 10 tahun dia pahami Quran, dia pahami hadis Nabi, pahami seluk-beluk tentang Islam. Ternyata ketika dia paham Islam, isi Quran itu zakat, infak, wakaf, sodako. Zakat, infak, wakaf, sodako. Wah, ini kalau dibiarkan selamanya Belanda nggak bisa jajah Aceh. Kenapa? Karena masyarakat Aceh akan terus berzakat, berinfak, ya, berwakaf untuk para pejuang Aceh, sehingga Belanda nggak bisa jajah Aceh. Maka Sunan Kudus dia mengubah kurikulum. Dia baca politik Adam Smith, politik ekonomi. Kata Adam Smith, itu menabung pangkal kaya. Maka dalam bukunya Common Law, hukum adat, diubah kurikulum Quran. Yang tadinya pada Islam itu tidak mengajarkan menabung pangkal kaya, sedekah pangkal kaya, zakat pangkal kaya, infak pangkal kaya, apalagi wakaf. Nah, maka diubah ini menjadi apa? Menabung pangkal kaya. Kita dari SD, Pak Ihsan, menabung pangkal kaya, menabung pangkal kaya. Padahal sebetulnya kalau kita belajar agama kita, Islam nggak mengajari itu, tapi berbagi pangkal kaya, sedekah, wakaf, apalagi pangkal kaya. Itu begitu Pak Ihsan itu. Maka inilah yang diubah oleh Sunan Kudus. Demikian Pak Ihsan. Terima kasih Dr. Abdul Mutali. Semoga pagi ini membuat pencerahan. Setidaknya orang-orang DepQ, bagian pajak ada yang dengar ini pasti. Ini dia harusnya. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.